Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semoga kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas kita dan rutinitas kita sehari-hari sebagai seorang pelajar dengan penuh semangat. Semangat? Ya. Siswa Bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dari tempat duduk saja. Siap. Duduk siap, Raut. Mulai pembelajaran. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah diistirahatkan, ucapkan salam. Setelah dapat Raut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Lengkap? Lengkap. Baiklah siswa Bapak sekalian, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam sebuah proposal. Ya, kita sudah membahas tentang apa saja unsur yang terdapat di proposal. Kemudian kita sudah membahas struktur proposal, jenis proposal, dan fungsi sebuah proposal. Sesuai dengan pembahasan kita minggu lalu, pada minggu ini ya siswa Bapak akan mempresentasikan hasil analisis siswa Bapak terkait proposal yang sudah kita lakukan di minggu kemarin. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan kesempatan pada siswa Bapak semua untuk menyampaikan pendapat, memberikan pendapat seluas-luasnya demi menghasilkan sebuah proposal yang baik. Paham ya? Oke. Langkah ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu siswa Bapak seperti Bapak jelaskan tadi, peserta didik dapat menganalisis isi tiap unsur-unsur proposal, kemudian menyunting mengoreksi proposal, menampilkan hasil kerja dalam diskusi di kelas, ya, kemudian memberi masukan atau kritik dan saran kepada teman-teman di kelompok lain. Sejujurnya anak-anak Bapak sekalian, kalau proses pembelajaran proposal ini betul-betul siswa Bapak lakukan, maka ini akan memberikan dampak yang sangat positif kepada anak-anak Bapak. Nah, siswa Bapak, sebelum kita memulai diskusi dan presentasi, Bapak akan memberikan acuan terlebih dahulu teknis dalam pelaksanaan diskusi, ya. Pertama, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok mana saja yang berkeinginan menyampaikan hasil temuannya terkait proposal yang sudah mereka analisis. Setelah teman-teman kita mempresentasikan hasilnya, maka akan kita buka nanti sesi tanya jawab. Ada mungkin yang ditanyakan sebelum kita memulai? Ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal kegiatan sekolah pentas seni. Pendahuluan, pentas seni adalah sebuah ajang yang sangat penting untuk menggali kreativitas anak-anak di sekolah kita, supaya bisa menggali bakat-bakat yang belum terlihat di sekolah kita ini. Melalui ajang pentas seni, inilah nanti akan bermunculan bakat seni yang tentunya akan sangat bagus dan baik untuk sekolah maupun kreativitas para siswa itu sendiri. Untuk memacu kreativitas para kawan-kawan di sekolah, tentu diperlukan ruang yang terbuka seperti pentas seni di sekolah kita. Dalam kegiatan ini mengangkat tema efektif dan efisien dalam meraih masa depan. Dengan tema ini diharapkan semua Taruna dan Talki bisa terinspirasi untuk selalu menjadikan waktu mereka lebih efektif dan efisien untuk meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Tujuan diadakannya kegiatan pentas seni yaitu mempererat tali silaturahmi antar sesama siswa dan siswi, mempererat tali silaturahmi staf Dewan Guru SMK Taruna Pekanbaru, menumbuhkan semangat dan dedikasi bekerja sama dalam satu tujuan, meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni sebagai saran dan sarana hiburan bagi siswa, memberikan ruang dan kesempatan siswa kreatif, melatih kepemimpinan, melatih keorganisasian bagi aktivis sekolah, melatih kemampuan berkomunikasi antar siswa dengan guru. Macam-macam kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu
drama kolosal, sendera tari, stand up komedi, pertunjukan pencak silat, seni islami, pergelaran musik band, dan teater. Peralatan yang dibutuhkan yaitu panggung, mikrofon, speaker atau pengeras suara, kostum, atribut keperluan lainnya, spanduk, tempat duduk penonton, tempat duduk kehormatan, dan cerok. Sekian hasil dari proposal pentas seni kami. Ada yang ingin memberikan saran dan kritikan? Izin, Taruna Divan dari kelompok 3 izin memberikan saran untuk kelompok 1. Ya. Setelah saya melihat dan mendengar hasil dari presentasi proposal kegiatan pentas seni kelompok 1, menurut pendapat saya ada banyak poin-poin yang masih kurang lengkap, seperti seharusnya ada pemaparan tentang tempat dan waktu kegiatan, dan seharusnya juga ada estimasi anggaran yang harus dipaparkan, karena dua unsur tersebut adalah poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah proposal. Terima kasih. Terima kasih atas kehidupan ya. Kami akan memperbaiki untuk kedepannya proposal kegiatan-kegiatan kami yang selanjutnya. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahwasanya masukan dari teman-teman tadi sudah jelas. Apa sih anggarannya, estimasi biaya yang dibutuhkan, tempat dan waktunya kapan, harus dibuat jelas. Betul itu kata kelompok 3 ya. Sebuah proposal yang akan kita buat itu harus jelas dan rinci, kapan, di mana, berapa biayanya, siapa aja peserta tadi dari kelompok 2 ya. Siapa aja sih peserta yang harus ikut, seberapa jumlah banyak peserta, lalu kemudian hadiah apa sih yang akan diperebutkan ya. Jadi kelompok 1 jadikan itu catatan untuk perbaikan sebelum tugas proposal ini nanti akan dikumpulkan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang telah kami susun. Bernamakan proposal lomba antar kelas. Secara umum, manfaat pendidikan lomba antar kelas bagi peserta didik adalah untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif. Sehingga kami sadar bahwa perlombaan antar kelas juga perlu dilaksanakan demi meningkatkan potensi akademik maupun non akademik bagi pelajar itu sendiri. Tema kegiatan adalah dalam kegiatan olahraga seni yang akan diselenggarakan dengan berbagai kegiatan dan perlombaan pada cabang olahraga dan seni dengan tema kembangkan kreativitas, semangat olahraga dan solidaritas. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah dimaksudkan untuk mencetak dan menghasilkan calon penerus bangsa yang berdedikasi tinggi dengan segala kemampuan dan keterampilannya, dan untuk menjaring bakat-bakat para taruna-taruni. Sasaran pada kegiatan ini yaitu para taruna-taruni SMK Taruna Pekanbaru. Adapun target dan kegiatan perlombaan ini yaitu diharapkan agar setelah kegiatan ini berlangsung, para taruna-taruni dapat terus mengembangkan kreativitasnya agar semangat juang serta rasa solidaritas tinggi. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah taruna-taruni SMK Taruna Pekanbaru. Tentunya perlombaan ini akan diperlombakan dalam tingkatan antar kelas. Macam-macam jenis perlombaan, ada melukis, basket, voli, menyanyi, menari, futsal, terus ada lari maraton, serta lari estafet. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember sampai dengan 14 Desember 2021 bertempatan di SMK Taruna Pekanbaru. Apakah ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Kami Ramadini dari kelompok 1 ingin memberi saran. Masih kurangnya pemaparan dari susunan acara serta estimasi anggaran. Padahal kalian pada presentasi sebelumnya memberikan saran agar terpaparnya unsur estimasi anggaran. Sekian.
Terima kasih atas saran dan kritik dari Ramadhani kelompok 1. Untuk estimasi anggaran serta susunan acara sebenarnya sudah kami persiapkan, namun belum kami bisa paparkan karena masih belum berjalan sesuai rencana. Dalam rencana. Berarti di dalam proposal yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah ada, hanya saja belum sempurna sehingga tidak dilampirkan dan tidak ditampilkan dalam presentasi. Mungkin ada masukan dari kelompok 2. Nah, silakan. Dari kelompok 2. Kami sangat tertarik pada perlombaan-perlombaan di sekolah kita. Kenapa tidak kita undang saja OSIS-OSIS dari sekolah lain untuk silaturahmi? Sekian, terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih atas masukan dari Tara kelompok 2. Untuk itu, kami masih mempertimbangkan lagi, dikarenakan kita masih berada di masa-masa pandemi. Untuk kedepannya mungkin bisa kita kembangkan untuk mengundang dari sekolah-sekolah lain. Tapi untuk masa-masa sekarang ini, kita masih merencanakan seperti ini dulu. Tuh. Ya, tepuk tangan untuk jawaban. Kesimpulannya, ini adalah sebuah rencana, ya, sebuah rencana yang akan dibuat. Sebenarnya kan kita akan membuat struktur kebahasaan dan unsur-unsur proposal. Tetapi dari cara menyampaikan ini, saya katakan kita akan melaksanakan kegiatan ini. Ini bagus sekali ya. Nah, jawaban dari kelompok 3 tadi sudah jelas. Mereka ingin melaksanakan ini untuk lingkungan terbatas dulu. Nah, siapa tahu di lain waktu nanti akan berkembang ketika pandemi ini berakhir. Begitu ya? Ya, bagus sekali jawabannya dan bagus sekali masukan dan kritik dan sarannya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah dikasih kesempatan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang peningkatan rasa peduli terhadap sampah di sekolah. Langsung kita masuk ke latar belakang. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah sebagai tempat kita belajar. Tapi pada kenyataannya masih kita sering jumpai sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, di kelas, di saluran drainase, bahkan di laci. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Seberapa tinggikah kesadaran siswa-siswi SMK Taruna akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Untuk menumbuhkan rasa cinta siswa Taruna kepada lingkungan sekitar, khususnya lingkungan SMK Taruna, kita ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar rasa kepedulian Taruna yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, sebagai masukan dan saran kepada OSIS tentang pembinaan rasa peduli lingkungan. Berikutnya, manfaat penelitian bagi siswa. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta siswa Taruna kepada lingkungan sekitar, khususnya lingkungan SMK Taruna. Yang kedua, mengetahui seberapa besar rasa kepedulian Taruna yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjadi masukan kepada OSIS tentang pembinaan rasa peduli lingkungan. Baik, saya setuju dengan penelitian ini karena di lingkungan sekolah masih banyak terlihat sampah-sampah, terutama di laci meja kelas masing-masing. Masih banyak sekali sampah yang tertinggal. Sebaiknya penelitian ini ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih. Penelitian kelompok ini sangat bagus. Saya rasa guru juga akan mendukung proposal ilmiah ini. Saya harap proposal ilmiah ini segera direalisasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 atas saran dan masukannya. Semoga proposal yang kami buat ini dapat direalisasikan, terutama sebagai teguran atau
saran kepada OSIS dan ketua OSIS karena lingkungan sekolah. Oke, itu tadi proses yang kita lakukan siswa bapak sekalian. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan proposal dan jenis proposal yang sudah direncanakan masing-masing. Pada dasarnya kita di sini menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam proposal dan mengoreksi kekurangan yang terdapat dalam sebuah proposal. Namun pada kenyataannya siswa bapak sudah melakukan jauh lebih baik dari itu, yaitu siswa bapak bahkan merancang sebuah proposal yang benar-benar akan dilaksanakan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertama, apa saja unsur yang terdapat dalam sebuah proposal? Latar belakang, Nah, apa latar belakang itu? pokok-pokok pemikiran atau alasan perlunya melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, bagus. Kedua, Kedua, apa tujuan tadi? Tujuan adalah arahan yang ingin dicapai dalam kegiatan atau penelitian yang ditulis dalam proposal. Dicapai dalam sebuah Iya, bagus. Tadi nyimak berarti. Tujuan berisi arahan yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai dalam sebuah proposal. Ya, setelah apa tujuan apa lagi? Manfaat. Iya enggak? Iya, apa manfaat apa? Manfaat proposal apa? Alasan kelayakan atau masalah yang teliti. Alasan layak atau tidaknya penelitian yang teliti. Iya, sebagai sebuah alasan tentang layak atau tidaknya sesuatu itu diteliti. Iya. Oke, bagus. Mungkin ada lagi. Setelah manfaat, kalau proposal kegiatan apa? Waktu. Ada anggaran, kegiatan, anggaran, peserta, jadwal pelaksanaan, apa lagi? Teknik pelaksanaan, ruang lingkupnya, ya. Jadi itulah sebuah proposal, unsur-unsur dalam sebuah proposal. Nah, proposal tadi ada beberapa jenis. Ada namanya proposal proyek, kita sudah bahas minggu lalu. Ada namanya proposal penelitian ilmiah, ada proposal kegiatan. Nah, isi unsur yang terdapat dalam proposal itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Namun ada aturan-aturan tertentu yang menjadi dasar ya unsur-unsur sebuah proposal berdasarkan jenis proposalnya. Jadi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak bangga bisa belajar bersama dengan kalian. Ya, siswa Bapak, minggu depan di pembelajaran yang sama kita akan membahas tentang karya ilmiah. Nah, kita berkembang dari proposal menuju karya ilmiah. Tetap jaga kesehatan kalian karena kondisi situasi cuaca sekarang tidak menentu. Ya, kadang hujan, kadang panas, maka siswa Bapak harus mampu menjaga diri masing-masing. Ya, patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan. Sampai di sini ada yang mau ditanya kan? Tidak, karena waktu jualan yang memisahkan kita, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas, pimpin doa. Siap, mengakhiri pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah diseratkan, ucapkan salam. Setelah dipotong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.